Pagi anak-anak. Nah, anak-anak, sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga lewat media ini Pak Guru bisa memberikan pembelajaran kepada kalian dan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Karena Pak Guru percaya kalian anak-anak yang baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PB1 subtema 2, tema 2. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Menurutmu, lingkungan manakah yang memiliki udara yang bersih? Apakah yang gambar A atau gambar B? Coba kalian perhatikan baik-baik dan kalian pikirkan. Lingkungan manakah yang memiliki udara yang bersih? Iya, betul. Pasti lingkungan yang A ya. Karena di sini terlihat banyak pepohonan, udaranya sejuk. Nah, pasti bersih. Nah, sementara yang di gambar B, ini pohonnya sangat sedikit. Padahal pohon itu kan bisa menyaring udara yang kotor ya. Dan di sini banyak sekali asap kendaraan. Nah, ini tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, gangguan pernapasan apa saja yang mungkin terjadi jika kita menghirup udara kotor? Banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, tepatnya nanti kita akan pelajari. Nah, anak-anak silahkan kalian buka buku kalian. Nah, kalian buka buku kalian, buku subtema 2. Nah, Pak Guru akan mengajak kalian untuk kalian buka halaman 51. Judulnya pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, kalian lihat ini. Ini yang kita sering alami ya. Jadi saat kalian berjalan, itu banyak sekali asap-asap kendaraan. Nah, ini ada cerita. Pak Guru akan bacakan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, menurut kalian, mengapa Dayu batuk-batuk? Ya, karena dia menghirup udara yang
kotor dari asap ya. 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kenapa ya kalau kalian di bawah pohon rindang itu kalian merasa nyaman? Iya, betul. Karena di bawah pohon rindang itu, pohon itu akan mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu adalah udara yang bersih ya, yang sangat kita butuhkan. Maka kita nyaman. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, Dayu itu batuk-batuk kan saat menghirup udara bercampur asap ya. Sebaliknya kalau di bawah pohon rindang, udara terasa segar. Nah, asap kendaraan bermotor ataupun asap pabrik ya, di daerah kita itu banyak pabrik ya, itu adalah udara kotor yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Nah, ini ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ya. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini, prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Jadi sudah fisiknya lemah ya, faktornya ya. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, pada saat ini kita juga tidak bisa belajar bertatap muka langsung karena apa? Iya, karena adanya penyakit virus COVID-19. Nah, penyakit ini juga menyerang organ pernapasan kita. Makanya kita dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung kita dengan masker ya, supaya kita tidak tertular. Juga rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, kalian lihat nih gambarnya. Ya, ini motor atau mobil mengeluarkan asap ya, juga ini pabrik, asap pabrik. Di tempat kita persis seperti ini ya. Jadi kita harus lebih bisa menjaga kesehatan karena lingkungan kita seperti ini. Nah, itu jadi ada 3 faktor tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Pak Guru juga akan bacakan. Ada salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September. Judulnya Kul Desak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersabut asap. Banyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti.
hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Selesai. Nah, tadi sudah kalian dengar ya bacaan tadi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk bisa lebih memahami bacaan yang telah kita baca tadi ya. Kalian masih ingat kan berbagai kata tanya? Nah, Pak Guru kasih contoh. Kata tanya apa? Apa sih fungsi kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal. Misalnya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Ya, seperti itu ya. Lanjut, siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang ya, atau pelaku ya. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Nah, jawabannya tinggal kita ambil dari pertanyaan itu. Nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kemudian di mana? Di mana menanyakan apa? Tempat ya. Di mana kebakaran hutan terjadi? Pasti jawabannya tinggal kita ambil dari pertanyaan itu. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Nah, kalau kita mau lengkap lagi, upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap adalah sebagian penduduk Riau keluar wilayah, sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Atau sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Jadi ini letakkan di belakang boleh atau di depan ya. Bagaimana biasanya untuk menanyakan cara atau kondisi, keadaan, proses ya. Mengapa? Mengapa menanyakan apa? Penyebab. Ya, betul. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Kita ambil dari sini. Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Ya, seperti itu ya. Gampang kan? Nah, Pak Guru ingin ngajak kalian renungkan.
Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang bersih dan segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Iya, betul. Pasti kita akan memilih tinggal di desa yang banyak pepohonan besar ya. Karena pepohonan itu menghasilkan oksigen yang diperlukan kita. Tumbuhan, tanaman juga akan menyerap karbon dioksida dari asap ya. Jadi udaranya menjadi bersih. Makanya hutan disebut dengan paru-paru dunia. Maka Indonesia disebut dengan paru-paru dunia karena Indonesia mempunyai banyak hutan. Jadi kita tidak boleh menebang atau membakar hutan ya. Kita lanjutkan. Nah, Pak Guru tanya, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Nah, kita di Perawang, ya pasti kita agak terganggu dengan asap dari pabrik ya, karena Perawang itu kota industri. Jika udara di lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Kalau segar pasti karena di rumah kalian banyak pepohonan ya. Pasti beda dengan rumah yang tidak ada pohonnya ya. Jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Yaitu karena tidak ada pepohonan. Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkunganmu rumahmu terasa segar? Ya kita harus menanam ya. Jadi kalian kalau bisa, kalau masih ada lahan, kalian wajib di rumah kalian itu ada pohon atau tanaman. Kalau tidak punya tanah yang bisa ditanami, kalian bisa menanam di pot ya. Selain bisa membersihkan udara di rumahmu, tanaman itu bisa mempercantik rumahmu sehingga kita nyaman tinggal di sana. Nah, baik, itu adalah pembelajaran 1 kita hari ini. Tapi Pak Guru masih belum akan menyelesaikan ya. Nah, Pak Guru punya video nih. Coba kalian perhatikan video ini. Kalian lihat, ini adalah asap hutan. Ini terjadi tahun lalu. Dan kalian juga sudah merasakan akibat dari asap ini. Kalian lihat, para petugas pemadam kebakaran harus berjibaku untuk memadamkan api. Akibat ulah beberapa oknum yang sengaja membakar hutan hanya untuk keuntungan semata. Betapa susahnya mereka memadamkan, kalau kalian lihat tadi. Bahkan mereka juga kelelahan.
selesai ya. Jadi anak-anak, itu adalah salah satu penyebab dari gangguan pernapasan ya, kebakaran hutan yang terjadi di daerah kita. Nah, semoga kita bisa menjaga hutan kita. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Tugas untuk hari ini adalah kalian tadi kan sudah membaca Kuldesak Lantaran Jerbu. Nah, tadi sudah ada contoh. Nah, kalian buat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tulis juga jawabannya. Nah, kalian buat masing-masing kata tanya itu satu saja. Ya. Kata tanya apa satu, siapa satu, di mana satu, bagaimana satu, mengapa satu ya. Dan jawabannya juga. Nanti lihat di contoh halaman 54. Kalian bisa kumpulkan lewat Google Classroom atau WA kelas kalian masing-masing. Nah, sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih.